Ini saya ini mau curhat mengenai kesulitan atau kendala yang saya alami di kelas. Jadi ada dua anak itu yang mengalami kesulitan membaca. Oh, dua anak ini yang di kelas kelas 1 Bapak Guru? Kelas 1. Oh, mereka ini murid dari kapan ini? Mereka pernah tahan karena tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu udah tahun lalu. Kalau untuk tahun mereka bisa tulis tapi tidak bisa baca. Oh, mereka dua ini yang murid lama bisa tulis tetapi susah masih membaca, masih proses begitu. Oh iya ya. Berarti hanya 2 orang tuh di kelas 2. Kelas 1 lain baru. Berarti yang lainnya sudah bisa? Yang lain sudah bisa. Ada 12 orang. 12 orang bisa membaca kata, membaca kalimat. Oh, begitu ya. Berarti 2 orang ini yang menurut Pak Rinto itu metode yang sudah berhasil yang dibuat dan kepada anak-anak lain sudah berhasil, itu metode apa kira-kira? Jadi selama ini banyak metode yang saya gunakan. Yang pertama itu metode membaca 20 menit ini. Membaca 20 menit itu anak setiap hari di waktu di rumah ketika dia melakukan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, misalnya sebelum mandi saya suruh dia baca 20 menit atau sebelum tidur membaca 20 menit, dan itu harus kita sosialisasikan ke orang tua. Kita minta bantu orang tua supaya bagaimana kita bimbing anak ini dengan metode 20 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membuat bahan ajar dengan mencari gambar-gambar yang menarik. Terus bahan ajar itu saya print dan saya jilid dan saya bagikan ke mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga itu metode yang saya gunakan itu dengan membaca literasi pagi juga. Sebelum kita memulai pelajaran, saya suruh mereka membaca pagi. Bisa istilahnya sarapan pagi. Sarapan pagi bukan hanya makan tetapi juga membaca. Berarti itu yang Pak Rinto praktekkan selama ini sudah jalankan untuk anak-anak yang sudah berhasil. Ya. Kira-kira untuk mereka dua ini setelah Pak Rinto menggunakan metode itu, menurut Pak Rinto bagaimana untuk mereka dua? Jadi mungkin yang saya sudah katakan tadi bahwa setiap anak itu metode yang digunakan tidak sama dengan kemampuan anak. Ada anak yang ketika kita menggunakan metode ini anak mampu. Ada yang kita metode yang sama juga kita gunakan anak yang berbeda aja. Ada yang tidak mampu, tergantung kemampuan berpikir anak. Berarti Pak Rinto sudah gunakan berbagai metode, bahwa tadi metode untuk setiap anak itu berbeda. Nah, upaya yang Pak Rinto lakukan supaya mereka dua ini bisa mengimbangi teman-teman yang lain itu yang metode yang lebih spesifik khusus untuk mereka dua, kira metode apa menurut Pak Rinto? Jadi metode yang saya gunakan mungkin mereka dua ini mungkin dibutuhkan kesabaran, karena dengan kemampuan mental anak juga dari rumah juga mungkin kurangnya bimbingan dari orang tua. Jadi dua anak ini membaca mungkin membutuhkan keheningan. Ketika kita suruh baca di tempat yang ribut, mereka agak susah. Makanya dua orang anak ini saya suruh baca ketika teman-temannya pulang. Oh gitu. Berarti selama ini Pak Rinto sudah membuat itu untuk metode khusus untuk mereka dua tadi. Iya. Dengan baca dalam keheningan, tidak boleh diganggu teman. Iya. Nah, selain itu rencana Pak Rinto supaya mereka dua ini, selain Pak Rinto bimbing di sekolah, bisa ada rencana lain untuk dukungan untuk mereka dua ini dengan cara apa? Rencana lain saya mungkin melakukan pendekatan ke orang tua. Saya tetap melakukan pendekatan via WA, SMS. Kadang-kadang ada waktu saya datang ke rumah, saya melakukan pendekatan dengan bapak mamanya supaya anak ini harus dibimbing, karena untuk ini tahun mau kasih tahan tidak mungkin karena sudah 2 tahun anak. Kasihan anak kalau kita kasih tahan terus. Jadi mungkin itu yang pertama. Yang kedua mungkin tetap melakukan bimbingan dengan lebih banyak mencari model-model
pembelajaran yang lebih baik, menggunakan video atau gambar sehingga anak bisa, mereka masing-masing lebih bisa mampu. Berarti rencananya Pak Rinto ya, berarti Pak Rinto akan menyiapkan tadi ada media-media yang menarik minat anak untuk belajar dan merangsang mereka untuk cepat mampu untuk membaca ya. Iya. Nah itu metode Pak Rinto tadi ya, atau rencana Pak Rinto ya, Iya. mendekati orang tua tadi. Kira-kira kapan Pak Rinto mau melaksanakan itu, maksudnya mau mendekati orang tua dan dengan cara-cara membuat video itu, rencananya kapan? Mungkin ini rencana tuh biasanya pada saat hari yang saya bimbing, ketika hari yang saya bimbing, besoknya saya langsung melakukan pendekatan orang tua melalui SMS, kalau tidak datang langsung ke rumah, seperti itu. Jadi sudah seperti itu ya Pak Rinto, berarti Pak Rinto tadi sudah temukan persoalannya Pak Rinto, anak murid Pak Rinto, sudah membuat perbandingan metode yang digunakan untuk anak lain yang berhasil, dan Pak Rinto sudah membandingkan dengan ini metode yang digunakan untuk mereka dua, dan sudah punya rencana untuk membuat satu metode yang membuat mereka dua untuk bisa untuk membaca seperti anak lain, dan sudah membuatkan rencana untuk mendekati orang tua. Itu sudah bagus. Jadi itu, jadi Pak Rinto sudah menemukan solusinya sendiri. Nah, harapan saya semoga solusi ini berkat dukungan dari orang tua, berkat perjuangan Pak Rinto, semoga kedepannya mungkin dua anak ini sudah bisa mampu untuk membaca ya seperti anak lain. Dan itu sudah harapan kita bersama. Nah, dengan solusi yang ada yang Pak Rinto sudah temukan, semoga berhasil ya. Oke, selamat bertugas.